Berikut ini akan saya bahas soal tryout 1 dari fitur Guru Belajar dan Guru Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Soal ini saya dapatkan dari seorang teman saya yang sudah lulus P3K 2019, tapi ternyata akunnya masih bisa dipakai untuk mengakses fitur Guru Belajar dan Guru Berbagi. Tapi setelah selesai mengerjakan tryout 1, kita tidak bisa melihat kunci jawabannya. Nah, untuk itulah saya akan mencoba membahas soal tersebut. Dan apabila ada kesalahan, silakan Bapak Ibu tambahkan di kolom komentar. Soal yang pertama, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. B. Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Membimbing peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru agar dapat menambah kemampuan peserta didik. D. Memahami tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Dan E. Memberikan penjelasan tentang pengetahuan baru dengan berbagai metode dan strategi belajar yang menarik. Baik Bapak Ibu, untuk soal yang pertama ini silakan Bapak Ibu bisa buka pada modul P1 tentang teori belajar pada halaman 11. Halaman 12. Halaman 12 yang paragraf kedua. Di sini mengatakan bahwa behavioristik memandang belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi teori behavioristik ini identik dengan stimulus dan juga respon. Stimulus itu adalah apa yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan respon adalah perubahan tingkah laku atau reaksi atau rangsangan yang diberikan oleh siswa setelah mendapatkan stimulus dari guru. Jadi pada contoh soal ini, contoh penerapan teori behavioristik yang paling tepat adalah, ya benar sekali, yang A. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Soal berikutnya, penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan perasaan yang diterima baik oleh guru maupun teman sebayanya, percaya diri, dan sikap menerima orang lain di kelas adalah A. Memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. B. Habits of mind atau perilaku berpikir. C. Sikap dan persepsi. D. Memperluas dan menyaring pengetahuan. E. Menggunakan pengetahuan secara bermakna. Baik Bapak Ibu semua, untuk soal ini Bapak Ibu bisa buka di modul pedagogik yang P6 halaman 122 pada tabel dimensi belajar dan juga peran guru dalam dimensi belajar. Di sini disebutkan dimensi belajar sikap dan persepsi itu peranan guru di dalamnya adalah membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang iklim belajar di kelas yang meliputi perasaan diterima baik oleh guru maupun teman sebaya, dan juga percaya diri dan sikap menerima orang lain. Nah, dari situ dapat kita simpulkan kalau penilaian dalam dimensi belajar yang dimaksud pada soal ini adalah, ya tepat sekali, yang C, penilaian sikap dan persepsi. Ada promo dari Bimbul Kita Lulus. Kita ada diskon 50% untuk kelas CPNS. Dan juga kita ada free pulsa sampai 100.000, dan kita juga ada fasilitas tryout gratis. Soal berikutnya, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Sibernetik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, dan E. Humanistik. Baik Bapak Ibu semua, untuk soal yang ini itu ada pada buku modul P1 teori belajar di halaman 26. Di sini tertulis bahwa peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Nah, ini adalah hakikat dari belajar menurut pandangan konstruktivistik. Nah, jadi soal ini jawabannya adalah yang A, ya, teori konstruktivistik.
di mana teori konstruktivistik itu mengedepankan kalau dalam belajar itu siswalah yang membangun sendiri pengetahuannya, siswalah yang mengkonstruksikan sendiri pengetahuan untuk dirinya sendiri. Dan itu sesuai dengan kondisi pada soal ya, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, dan juga memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Itu menunjukkan kalau siswa itu membangun sendiri, mengkonstruksikan sendiri pengetahuan untuk dirinya. Soal berikutnya, di dalam proses pembelajaran, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, dan membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behavioristik, B. Cybernetik, C. Kognitivistik, D. Humanistik, dan E. Konstruktivistik. Baik Bapak Ibu Guru, untuk soal yang ini itu sebenarnya sama dengan soal yang sebelumnya. Di sini kita lihat siswa itu dihadapkan dengan situasi mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, dan juga menyusun rumus beserta bentuk umum. Nah, ini menunjukkan kalau siswa itu membangun pengetahuannya, mengkonstruksikan pengetahuannya. Nah, karena siswa itu membangun sendiri pengetahuannya, maka ini adalah penerapan dari teori belajar. Iya, benar sekali. Yang E, konstruktivistik. Jadi ciri utama teori belajar konstruktivistik itu siswa membangun sendiri pengetahuannya, menemukan sendiri pengetahuannya. Soal berikutnya, kegiatan pembelajaran mengelompokkan tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biaknya merupakan bagian dari proses berpikir dan dimensi pengetahuan A. Prosedural, menerapkan, B. Prosedural, menganalisis, C. Faktual, mengingat, D. Konseptual, menganalisis, dan E. Konseptual, memahami. Baik Bapak Ibu semua, untuk soal yang ini kita buka dulu tabel taksonomi Bloom yang revisi terbaru ya, di mana di sini ada tabel dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dan pada soal itu kegiatan pembelajarannya adalah siswa mengelompokkan. Nah, mengelompokkan itu masuk pada pengetahuan tentang klasifikasi atau kategori. Jadi dimensi pengetahuannya itu adalah pengetahuan konseptual. Otomatis opsi yang paling memungkinkan adalah yang D dan E. Yang A, B, C ini salah, kita buang dulu. Sekarang tinggal kita cari yang dimensi proses kognitifnya. Di sini yang paling sesuai dengan mengelompokkan itu adalah yang C4, menganalisis, poin 1.12, mengorganisir. Nah, jadi jawabannya adalah ya yang D, konseptual dan menganalisis. Soal berikutnya, perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Beragam permasalahan mendera Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari pembalakan kayu ilegal, penebangan mangrove, pabrik CPO di muara sungai, sampai limbah pertambangan batu bara. Menambah beban berat bagi lingkungan. Keragaman hayati kawasan ini pun terancam. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, itu tadi adalah contoh soalnya. Kemudian, manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? A. Disajikan permasalahan kontekstual tentang ekosistem. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep ekosistem. B. Disajikan teks tentang ekosistem. Peserta didik dapat menyebutkan konsep komponen-komponen dalam ekosistem. C. Disajikan permasalahan tentang lingkungan hidup di tepi pantai. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis masalah yang terjadi. D. Disajikan teks tentang ekosistem. Peserta didik dapat menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Lalu yang E. Disajikan beberapa kasus dalam ekosistem. Peserta didik dapat membandingkan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Baik Bapak Ibu semua, untuk soal yang ini kita gunakan kaidah ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Pertama kita lihat dulu yang unsur A, audience-nya. Audience itu adalah siswa atau peserta didik. Opsi A, B, C, D, dan E ini semuanya ada unsur A-nya, audience-nya. A ada, B ini juga ada,
C ini juga ada peserta didik, yang D ini juga ada, yang E juga sama, ada unsur A-nya peserta didik. Kemudian kita ganti cari unsur yang B, behavior-nya. Behavior itu adalah kemampuan yang diharapkan dari siswa. Pada soal ini, siswa dituntut untuk apa? Siswa dituntut diharapkan untuk bisa mengatasi masalah yang ada pada soal. Yang mana pada soal ini adalah masalahnya adalah permasalahan pada ekosistem ya. Yang opsi A, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep ekosistem. Oke, ada unsur B-nya. Kemudian yang opsi B, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. Nah, ini ada unsur behaviornya, tetapi tidak sesuai dengan soal. Jadi B ini salah. Kemudian yang C, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis masalah yang terjadi. Pada soal ini itu meminta untuk mengatasi masalah, bukan menyebutkan dan mengidentifikasi jenis-jenis masalah. Jadi C ini juga salah. Lalu yang D, peserta didik dapat menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Ini juga sama, unsur behaviornya ada tetapi tidak sesuai dengan soal. Soalnya itu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, bukan menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Lalu yang E, ini juga ada unsur behaviornya. Peserta didik dapat membandingkan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Ini juga sama, ada unsur B-nya, behavior, tapi tidak sesuai dengan soal. Nah, jadi sudah bisa dilihat Bapak Ibu, jawabannya adalah yang A, yang paling sesuai. Disajikan permasalahan kontekstual tentang ekosistem, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep ekosistem. Ini indikator yang paling tepat untuk soal di atas, untuk soal pada soal yang ini. Soal berikutnya, sebagai guru kelas 5 SD, Pak Aris memberikan pembelajaran menyanyi atau musik dengan memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan Pak Arif tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dalam bidang A. Etnik, B. Kultural, C. Minat, D. Gender, dan E. Status sosial. Baik Bapak Ibu semua, untuk soal yang ini Pak Aris itu memberikan pembelajaran menyanyi dengan memilih lagu-lagu dari daerah asal peserta didiknya. Lagu-lagu itu termasuk dalam unsur kesenian. Nah, di dalam modul P2 tentang karakter peserta didik di halaman 47 itu disebutkan kesenian itu masuk dalam unsur kultural atau budaya. Jadi jawabannya adalah yang B, dalam bidang kultural. Jadi Pak Aris itu memperhatikan karakter peserta didik dalam bidang kultural budaya. Soal berikutnya, langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. Pernyataan di atas merupakan bagian dari strategi A. Pengorganisasian, B. Penyampaian, C. Pemecahan masalah, D. Pengolahan, dan E. Pembuktian. Baik Bapak Ibu semua, dalam metode pembelajaran itu ada 3 jenis variabel, yaitu strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan. Sedangkan untuk yang strategi organisasi ini, pengorganisasian ini adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Nah, mengorganisasi di sini mengacu pada tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lain-lain. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah bagian dari strategi A, pengorganisasian. Soal yang berikutnya, informasi yang dapat diketahui guru setelah melaksanakan identifikasi bekal ajar awal peserta didik adalah A. Kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik, B. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik sebelumnya, C. Kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran, D. Tingkat kecerdasan atau intelijensi peserta didik, dan E. Minat dan bakat para peserta didik yang berbeda. Baik Bapak Ibu semua, kita lihat di sini identifikasi bekal ajar awal peserta didik. Biasanya dilakukan guru dengan cara pretest, tes awal. Nah, lalu apa yang didapatkan oleh guru ketika melakukan tes awal? Tentu saja bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Soal yang berikutnya, anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret.
Menurut teori Piaget, salah satu kemampuan anak yang penting pada tahap ini adalah mampu mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan kognitif ini termasuk kemampuan A. Diferensiasi, B. Klasifikasi, C. Akomodasi, D. Asimilasi, dan E. Konservasi. Baik Bapak Ibu semua, untuk soal yang ini kita buka dulu modul P1 teori belajar di halaman 18. Di sini ada contoh. Dalam pembelajaran matematika, seorang anak jika sudah paham prinsip pengurangan, maka ketika mempelajari prinsip pembagian, itu akan terjadi proses pengintegrasian antara prinsip pengurangan yang sudah dikuasainya dengan prinsip pembagian. Nah, inilah yang disebut dengan proses asimilasi. Kemudian, jika anak tersebut diberikan soal-soal pembagian, maka situasi ini disebut akomodasi. Dan di dalam soal ini, kemampuan anak itu adalah mampu mengurutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek. Nah, karena ini belum diberikan dalam bentuk soal, maka ini disebut dengan proses D. Asimilasi. Pada proses asimilasi pada soal ini terjadi integrasi kemampuan siswa dalam mengetahui ukuran benda, ukuran panjang pendek, dengan kemampuan mengurutkan benda dari ukuran yang terpanjang dan ke yang terpendek. Nah, nantinya ketika siswa diberikan soal urutkan benda dari yang terpanjang ke yang terpendek, itu baru dinamakan proses akomodasi. Soal yang berikutnya, target kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan adalah A. Menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks lisan, B. Menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual, C. Menyimpulkan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui eksplorasi lingkungan, D. Memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik, dan E. Mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis. Nah, untuk soal yang ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya jawabannya. Yang D. Memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik. Di sini kita lihat kompetensi dasarnya, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Jadi kuncinya adalah kosakata tentang benda-benda. Yang opsi A, B, C, dan E ini tidak menyebutkan kosakata tentang benda. Dan D ini yang paling komplit, yang paling jelas ya, paling spesifik ya, memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik. Soal berikutnya, menurut Kohlberg, tahap naively egoistic orientation dalam perkembangan moral peserta didik yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Hati nurani, B. Ketertiban sosial, C. Kontrak atau imbal jasa, D. Akibat perbuatan, dan E. Persetujuan orang lain. Baik Bapak Ibu semua, tahap naively egoistic orientation ini adalah tahap di mana anak menilai baik dan buruk itu tergantung dari kondisi, apakah hal itu menguntungkan dirinya atau tidak. Kalau menguntungkan dirinya dikatakan baik, kalau tidak ya dikatakan tidak. Jadi jawabannya adalah ya yang C, kontrak atau imbal jasa. Kalau imbal jasanya itu baik, ya dikatakan baik. Kalau imbal jasanya tidak baik, tidak menguntungkan, ya anak akan mengatakan itu tidak baik. Itulah tahap naively egoistic orientation. Soal berikutnya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki peran dan fungsi penting dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam pengembangan media pembelajaran. Di antara kelebihan dari media pembelajaran berbasis TIK adalah A. Mudah disimpan, B. Mudah dikembangkan, C. Mudah didistribusikan, D. Mudah dioperasikan, dan E. Sebagai multimedia. Baik, soal yang ini jawabannya adalah ya yang E, sebagai multimedia. Karena memang TIK itu bisa dibuat sebagai media suara, media gambar, dan sebagainya. Jadi TIK itu fleksibel. Soal berikutnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kasus problematik yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah
A. Uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus matematika yang selalu digunakan. B. Problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi aritmatika. C. Penerapan operasi matematika secara benar dan tepat pada setiap kasus yang diberikan. D. Penerapan matematika untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Dan yang E. Penemuan sendiri oleh kelompok siswa atas problem yang diberikan untuk diselesaikan. Nah, khusus soal yang ini saya agak ragu menjawabnya. Jadi silakan Bapak Ibu berikan tanggapan Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu pada kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Jadi soal ini adalah sebagai PR bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang ingin memperdalam kompetensi teknis, silakan Bapak Ibu bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.